Salam mahasiswaku semua, kita lanjutkan materi sumber daya manusia, diawali dengan topik tentang pengantar manajemen sumber daya manusia atau MSDM di Hospitality Business. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelum membahas tentang 5 fungsi manajemen sumber daya manusia, kita pahami dulu pengertian organisasi. Sebuah organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang ditunjuk untuk memiliki tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, secara bersama-sama, pimpinan dan staf mencapai sasaran organisasi. Seorang manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk meraih sasaran dengan cara mengelola orang-orang yang dipimpinnya. Salam mahasiswaku semua, kita lanjutkan materi sumber daya manusia, diawali dengan topik tentang pengantar manajemen sumber daya manusia atau MSDM di Hospitality Business. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelum membahas tentang 5 fungsi manajemen sumber daya manusia, kita pahami dulu pengertian organisasi. Sebuah organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang ditunjuk untuk memiliki tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, secara bersama-sama, pimpinan dan staf mencapai sasaran organisasi. Seorang manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk meraih sasaran dengan cara mengelola orang-orang yang dipimpinnya. 5 fungsi proses manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kedua, organizing atau pengelompokan pengerjaan. Ketiga, staffing atau pemilihan staff. Keempat, leading atau pengarahan. Kelima, controlling atau pengawasan. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan. Artinya, memiliki fungsi merencanakan. Apa yang direncanakan? Pertama adalah sasaran kerja atau target kerja. Kedua, standar kerja. Ketiga, mampu membuat aturan dan prosedur kerja. Dan terakhir, membuat perencanaan dan perkiraan kerja. Bagaimana contoh penerapannya dalam pekerjaan di industri, khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia, akan dibahas lebih lanjut pada materi-materi berikutnya. Fungsi staffing yang dilaksanakan oleh manajer adalah mampu menetapkan kriteria calon pegawai yang dibutuhkan pada saat melakukan proses rekrutmen. Selanjutnya, calon karyawan yang telah direkrut kemudian dilakukan proses seleksi. Ketika sudah diterima, maka diberikan pelatihan dan pengembangan pegawai. Kemudian setelah mulai bekerja di unit kerja, diberitahukan bagaimana standar kinerja yang harus dicapai, melakukan penilaian kinerja pegawai yang biasanya dilakukan secara reguler, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, melakukan konseling dan kompensasi. Fungsi leading dari seorang manajer adalah kemampuan mengarahkan dan memotivasi. Seorang manajer harus memastikan pegawai sanggup menyelesaikan pekerjaannya, memelihara moral kerja agar karyawan tetap semangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk penyelesaian tugas.
Fungsi controlling atau pengawasan yang dilakukan seorang manajer yaitu harus mampu menetapkan standar kerja, seperti standar kualitas kerja, melakukan pengawasan, serta memberikan koreksi jika diperlukan, yang dikenal dengan istilah pemberian umpan balik atau feedback. Lima fungsi proses manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kedua, organizing atau pengelompokan pengerjaan. Ketiga, staffing atau pemilihan staff. Keempat, leading atau pengarahan. Kelima, controlling atau pengawasan. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan. Artinya, memiliki fungsi merencanakan. Apa yang direncanakan? Pertama adalah sasaran kerja atau target kerja. Kedua, standar kerja. Ketiga, mampu membuat aturan dan prosedur kerja. Dan terakhir, membuat perencanaan dan perkiraan kerja. Bagaimana contoh penerapannya dalam pekerjaan di industri, khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia, akan dibahas lebih lanjut pada materi-materi berikutnya. Fungsi staffing yang dilaksanakan oleh manajer adalah mampu menetapkan kriteria calon pegawai yang dibutuhkan pada saat melakukan proses rekrutmen. Selanjutnya, calon karyawan yang telah direkrut kemudian dilakukan proses seleksi. Ketika sudah diterima, maka diberikan pelatihan dan pengembangan pegawai. Kemudian, setelah mulai bekerja di unit kerja, diberitahukan bagaimana standar kinerja yang harus dicapai, melakukan penilaian kinerja pegawai yang biasanya dilakukan secara reguler, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, melakukan konseling dan kompensasi. Fungsi leading dari seorang manajer adalah kemampuan mengarahkan dan memotivasi. Seorang manajer harus memastikan pegawai sanggup menyelesaikan pekerjaannya, memelihara moral kerja agar karyawan tetap semangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk penyelesaian tugas. Fungsi controlling atau pengawasan yang dilakukan seorang manajer yaitu harus mampu menetapkan standar kerja, seperti standar kualitas kerja, melakukan pengawasan, serta memberikan koreksi jika diperlukan, yang dikenal dengan istilah pemberian umpan balik atau feedback.